Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita masuk ke trigonometri analitik bagian yang pertama, ya, jumlah dan selisih sudut. Nah, tapi sebelum menonton video ini, pastiin kalian semua udah nonton video prasyarat, 3 video prasyarat, ya, yang udah dibuat sebelumnya, supaya memahami trigonometri analitik ini bisa lebih mudah, ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi bagian yang pertama, ya, kita akan belajar mengenai jumlah dan selisih sudut. Jadi trigonometri dari jumlah dan selisih sudut. Seperti apa? Kita lihat. Nah, jadi jumlah dan selisih sudut ini contohnya adalah sin A plus B. Jadi ada jumlahan sudut ya, A sama B dijumlahkan, kemudian kita mau cari trigonometrinya. Ya. Nah, perlu kita camkan dulu baik-baik teman-teman bahwa sin A plus B itu tidak sama dengan sin A ditambah sin B. Jadi ini nggak sama gitu ya. Contoh misalkan kita punya sin 45 ditambah 60. Nah, ini tidak sama dengan sin 45 ditambah sin 60. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung dipisah seperti itu gitu ya. Ada aturannya gitu. Nah, aturannya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Cuman sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih bahwa jumlahan atau selisih sudut dalam trigonometri ini banyak banget manfaatnya. Yang pertama adalah yang pasti untuk membantu kita membuktikan identitas trigonometri atau membuat rumus baru lah istilahnya dalam trigonometri gitu ya. Yang kedua juga bisa diterapkan di bidang geometri yang mengharuskan kita menggunakan jumlah dan selisih sudut dalam trigonometri gitu. Ya. Nah, untuk pembuktiannya mungkin nanti bisa teman-teman saksikan di video saya yang lain gitu ya. Ini langsung ke rumus hasil akhirnya aja. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi rumus jumlahan trigonometri ini nanti ada 4 teman-teman ya. Ada sin A plus B ya, ada sin A plus B, ada sin A min B, ada cos A plus B, ada cos A min B. Nah, sin A plus B itu kalau diuraikan nanti akan menjadi sin A dikali cos B tambah cos A kali sin B. Kemudian sin A dikurang B itu kalau diuraikan akan menjadi sin A kali cos B dikurang cos A dikali sin B. Kemudian kalau cos A tambah B itu kalau diuraikan menjadi cos kali cos dikurang sin kali sin. Kalau cos A min B itu sama dengan cos kali cos juga ditambah sin kali sin. Nah, cara ngafalinnya gini teman-teman. Kalau depannya sin ya atau rumus sin, itu cara menghafalnya langsung sin cos cosin. Pasti uraikannya itu menjadi sin cos cosin gitu ya. Sin A cos B cos A sin B. Ya sama ya mau penjumlahan atau pengurangan. Nah, tandanya di sini mengikuti sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalau misalnya di sini plus berarti di sini pun plus. Kalau di sini minus berarti di sini pun adalah minus gitu ya. Tapi kalau sin penguraiannya pasti menjadi sin cos cosin gitu. Nah, kalau cos itu penguraiannya jadi cos sin sin. Ya, mau cos A plus B atau cos A min B, penguraiannya bakal jadi cos sin sin. Oke, nah tandanya itu kebalikannya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini plus, maka di sini tandanya di rumusnya jadi min. Kalau di sini minus, maka di sini tandanya menjadi plus gitu. Nah, ini adalah penguraiannya. Ya, penguraiannya. Nah, terus mungkin ada yang bertanya gimana kalau tangen? Nah, tangen pun ada rumusnya. Nah, inilah rumus tangen teman-teman ya. Jadi tan A plus B dengan tan A min B ini boleh dicatat dulu sama teman-teman semua ya. Boleh di-pause videonya terus dicatat. Kira-kira nanti inilah rumus yang akan kita gunakan di trigonometri bagian yang pertama gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi udah dikasih tahu cara menghafalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya cara lain untuk menghafalnya yang lebih enak sesuai dengan kemampuan dan ya gimana enaknya kalian lah gitu ya untuk menghafalnya, silakan aja. Oke. Nah, sekarang bagaimana penerapannya di soal? Kita ambil contoh gini. Tentukan sin 15. Oke. Nah, pasti kita nggak tahu nih, pasti kita bingung ya sin 15 itu berapa. Kenapa? Karena sin 15 bukan sudut istimewa ya, bukan sudut istimewa. Tapi dengan menggunakan aturan jumlah dan selisih sudut teman-teman, kita bisa menentukan nilai dari sin 15 dengan memanfaatkan sudut istimewa yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah sin 15 di sini kita fokus dengan angka 15-nya teman-teman ya. Nah, 15 ini bisa nggak kita rangkai menjadi suatu penjumlahan atau suatu pengurangan dari sudut istimewa? Nah, bisa. Ternyata 15 ini bisa saya ubah menjadi sinnya tetap ya. Sin 60 dikurang 45. Gitu kan, 60 kurang 45 kan 15 ya. Dan kita tahu bahwa 60 itu adalah sudut istimewa dan 45 pun adalah sudut istimewa.
gitu ya. Oke. Nah, boleh dilihat lagi rumusnya teman-teman. Kita bisa menguraikan sin 60 min 45 ya. Sin berarti nanti uraikan jadi sin cos kosin gitu ya. Berarti sin 60 kali cos 45 kemudian cos 60 kali sin 45. Jadi ditukar ya. Yang pertama sinnya yang 60, yang kedua cosnya yang 60. Sin 60 cos 45, cos 60 sin 45. Nah, tandanya gimana? Kalau sin, kita lihat lagi. Tandanya mengikuti nih, kalau plus tetap plus, kalau minus tetap minus. Kalau cos kebalikannya ya, kalau plus jadi minus, kalau minus jadi plus gitu. Oke. Nah, berarti ini karena minus berarti kita kurangin. Nah, gitu ya. Nah, sekarang baru kita masukkan nilainya. Sin 60 kita tahu adalah setengah akar 3 dikalikan dengan cos 45-nya adalah setengah akar 2 dikurang cos 60 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2. Gitu ya. Nah, ini kalau dikalikan lagi atau diselesaikan jadi seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Kalau seperempatnya kita faktorkan keluar jadi seperempat kali akar 6 min akar 2. Nah, inilah nilai dari sin 15 teman-teman. Ya. Jadi walaupun kita nggak tahu sin 15 itu atau sin 15 itu bukan sudut istimewa, tapi tetap kita bisa cari dengan memanfaatkan sudut istimewa yang udah kita punya. Oke? Itu salah satu contohnya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, boleh nggak kalau misalkan kita buat rangkaiannya nggak 60 sama 45 atau sudut istimewa yang lain mungkin ya yang teman-teman mau coba? Boleh misalkan kita ambil sin 45, sin 15-nya itu kita uraikan jadi sin 135 dikurang 120 mungkin ya. Nah, boleh teman-teman coba nanti sin 135 dikurang 120 karena ini hasilnya tetap 15 kan ya. 135 kurang 120 ya benar masih 15 ya. Nah, ini boleh coba sama teman-teman di rumah. Iya, kira-kira sama nggak hasilnya gitu ya. Harusnya sih sama. Oke. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, ini sudutnya tidak istimewa sama sekali. Ya, ada nomor 2 ya. Ada 73, ada 13, ada 73, ada 13, 48, 15 dan seterusnya. Nah, gimana caranya kita untuk menyederhanakan bentuk yang rumit seperti ini, teman-teman? Nah, ini juga salah satu manfaat dari rumus jumlah dan selisih sudut gitu ya. Jadi kita bisa menyederhanakan dari bentuk yang rumit seperti ini. Oke, sekarang kita lihat teman-teman, kita punya cos 73 dikali cos 13 sin 3 tambah sin 73 kali sin 13. Ini kalau misalkan kita anggap 73-nya sebagai A dan 13-nya sebagai B, maka kita akan mendapatkan rumus cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Gitu ya. Nah, dan kita tahu bahwa rumus cos plus sin ini itu adalah rumus cos A min B. Gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah di slide sebelumnya tadi, dijelaskan di slide sebelumnya. Cos A min B nih. Oke, berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Cos, ya, A-nya tadi 73, B-nya itu 13, jadi dikurang 13. Maka ini akan menjadi cos 60 atau sama dengan setengah. Nah, ternyata cos 73 kali cos 13 ditambah sin 73 tambah sin 13 walaupun sudutnya nggak istimewa, tapi kita bisa sederhanakan dengan menggunakan rumus yang tadi. Hasilnya adalah setengah. Ya. Oke, nah gimana sekarang dengan nomor 3? Oke, sin 48 cos 15. Nah, ini juga sama nih. Kalau seandainya 48-nya kita anggap sebagai A, lalu 15-nya kita anggap sebagai B, nanti bisa kita dapatkan sin A cos B ditambah cos A sin B sama dengan, nah ini kan rumusnya udah ada tadi di awal ya, yaitu apa? Sin A plus B gitu. Nah, maka ini nanti bisa kita sederhanakan hasilnya menjadi apa? Sin 48 ditambah 15 atau sama dengan sin 63. Nah, seperti itu. Berapa sin 63? Ini bukan sudut istimewa, jadi kita juga nggak tahu ya. Jadi cara ngitungnya ya pakai kalkulator gitu. Cuma seenggaknya dari bentuk yang tadi nih, yang serumit ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi sin 63. Nah, mungkin itu beberapa contoh soalnya teman-teman ya. Boleh nanti teman-teman semua cari bahan yang lain gitu ya untuk soal-soalnya supaya lebih banyak latihan. Oke. Nah, sebelum diakhiri saya mau kasih dulu sedikit
oleh-oleh mungkin ya. Nah, silakan teman-teman semua ini boleh dikerjakan sebagai latihan di rumah ya. Nah, nanti untuk jawabannya silakan cek di Instagram Instagram Nitip Catatan. Oke, linknya ada di bawah. Tapi jangan dulu masuk Instagram ya, dikerjain dulu baru masuk Instagram buat melihat jawabannya. Oke, itu aja di bagian yang pertama ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik. Lanjut ke part yang kedua, bagian yang kedua tentang sudut rangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.